Perkenalkan Pak, nama saya Swasti Siombing dengan NIM 12S24030. Jadi di sini saya akan memaparkan code Java yang saya kerjakan untuk menyelesaikan soal berikut. Yang pertama itu ada soal 1 yang dimana integer overflow detection. Membaca dua bilangan bulat bertipe int, program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, maka cetak overflow. Jika terjadi overflow, cetak hasil penjumlahan. Dilarang menggunakan long, big integer, atau try catch untuk mendeteksi overflow. Input yaitu soal 1 A, B, output hasil penjumlahannya. Nah, contoh inputnya itu yaitu soal 1 21474836471. Maka output yang keluar itu adalah overflow. Kemudian ada contoh input yang kedua yaitu soal 1 miliar. Contoh output yang kedua adalah 2 miliar. Nah, di sini saya akan memaparkan code-nya. Jadi untuk line yang pertama ada import Java util, itu artinya untuk mengimport semua kelas dalam package, mengimport kelas yang ada pada Java util atau termasuk pada scanner yang dipakai untuk membaca inputan. Nah, selanjutnya itu ada public class main, yang dimana itu untuk membuat kelas bernama main. Dalam bahasa Java, kita membutuhkan kelas sebagai wadah atau tempat program yang kita lakukan. Selanjutnya itu ada public static void main string kurung sikut args. Nah, itu gunanya sebagai public itu maksudnya agar bisa diakses di mana aja. Nah, untuk static itu sendiri program yang bisa dijalankan tanpa objek. Nah, sedangkan void tidak dapat mengembalikan nilai. Untuk string sikut args itu menerima argumen dari command line. Nah, selanjutnya itu ada scanner xj sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, ini itu tujuannya untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard untuk memasukkan inputan yang ada pada soal tadi. Nah, selanjutnya itu ada string soal sama dengan scnext. String soal sama dengan scnext. Nah, itu artinya membaca kata pertama dari input. Nah, nilai ini yang menentukan blok soal mana yang akan dijalankan. Misal kayak kan kita mengerjakan beberapa, kan ada 5 soal. Nah, kita mengerjakan itu dalam satu program. Nah, kita di sini jadi ketika kita mengerjakan soal yang pertama itu bakal ada penandanya. Jadi kalau misal kita mau ngerjain soal yang kedua, kita membuat soal 2 soal 2 baru kita masukkan angkanya. Dan itulah yang dimaksud menentukan soal yang keberapa dia. Nah, selanjutnya itu ada if buka kurung soal equals soal 1. Nah, ini untuk mengecek apakah inputan yang pertama adalah soal 1. Ketika dia salah, ketika dia soal 2 dia bakal mengerjakan program yang berada di soal 2. Selanjutnya itu ada in A sama dengan sc.nextIn, in B sama dengan sc.nextIn. Ini untuk fungsi dari program ini untuk membaca dua bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada system.out.println A sama dengan tambah A, B sama dengan tambah B. Nah, ini tujuannya untuk menampilkan nilai A dan B. Setelah kita menginput soal, kita mampu setelah kita menginput soal, angka yang diberikan, agar angka yang kita berikan itu muncul, kedua-duanya. Nah, selanjutnya ada int hasil sama dengan math at exact A, B. Nah, arti dari program ini sendiri untuk menjumlahkan A dan B. Jika terjadi overflow, akan melempar error secara otomatis. System.out, selanjutnya itu ada system.out.println dalam kurung hasil plus hasil. Nah, ini untuk menampilkan hasil penjumlahan jika ada overflow. Selanjutnya itu ada catch. Selanjutnya itu ada catch arithmetic exception. Selanjutnya ada system.out.println dalam kurung overflow. Nah, ketika terjadi overflow, maka program akan mencetak keluaran overflow.
Nah, apabila programnya berhasil berjalan dan tidak overflow, maka yang keluar adalah hasil penjumlahannya. Kita akan merankan program yang pertama. Di sini kita buat SC Java jadi di sini kenapa tidak dapat ditemukan karena kita belum menemukan file di dalam, kita belum menemukan file src berikut. Nah, jadi kita dengan cara cd src. Nah, setelah kita ketik cd src, nah selanjutnya kita sudah compile kita ini sudah masuk ke dalam file src ini. Nah, jadi sekarang kita tinggal masukkan untuk compile-nya java main.java. Nah, setelah kita memasukkan java main.java, kita akan memasukkan java spasi main. Nah, di sini ketika sudah berhenti kita memasukkan inputan yang diberikan pada soal. Nah, jadi untuk inputan yang pertama yaitu soal 121, kita copy, kita masukkan. Nah, hasilnya overflow sesuai pada output yang diminta. Untuk contoh yang kedua, ketika kita ingin memasukkan inputan yang baru, kita perlu memasukkan kembali java main. Kita masukkan untuk inputan yang kedua. Oke. Next kita lanjut untuk soal yang kedua. Float versi double precision trap. Baca dua bilangan desimal, jumlahkan keduanya menggunakan float, jumlahkan keduanya menggunakan double, hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Output harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Inputnya itu adalah soal X dan soal 2XY, contoh input, soal 2 0,1 0,2, contoh outputnya itu 0,000. Contoh input soal 2 1 2 3 4 5 6 7, 86 0,11. Contoh outputnya itu 0,015626. Nah, tapi pada kelas praktikum yang kemarin, contoh outputnya ini dibilang kurang tepat. Jadi contoh outputnya itu yang benar adalah 0,000. Jadi untuk penjelasan pada programnya sendiri, jadi untuk penjelasan soal kedua itu ada yang pertama else if soal dot equals soal 2. Nah, ini untuk menjalankan blok jika input adalah soal 2. Selanjutnya itu ada double x sama dengan sc dot next double y sama dengan sc dot next double. Ini itu tujuannya membaca dua bilangan desimal. Selanjutnya ada float, sum float, float kali tambah float y. Jumlahkan menggunakan tipe float atau presisi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada double sum double sama dengan x tambah y, yang dimana menjumlahkan menggunakan tipe double atau presisi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada double div sama dengan math.abs sum double sum float dikurang sum float. Menghitung selisih absolut antara hasil float dan double. Terakhir itu ada sistem .out sistem print f dalam kurung petik 2% 6 f persen n, div.
Ini untuk menampilkan hasil dengan 6 angka di belakang koma. Jadi ketika kita masukkan inputannya, maka sistem inilah yang bekerja untuk menghasilkan keluarannya. Jadi kita akan coba merankan untuk soal yang kedua. Sini kita ketik lagi Java main. Nah, jadi pada inputan yang kedua itu ada soal 2. Nah, jadi bener untuk outputnya itu 0,000. Untuk input yang kedua itu Java main, kita paste yang kita copy tadi. Nah, jadi untuk soal yang kedua ini untuk inputan soal yang kedua ini jawabannya sebenarnya itu adalah 0,000, tapi pada soal itu ada di 0,015625. Baik, untuk soal yang selanjutnya itu ada soal 3, primitive versi wrapper compression. Baca satu bilangan bulat n, dilakukan langkah berikut ini. Simpan n ke dalam objek integer a, salin nilai a ke integer b. Tambahkan 1 ke a, bandingkan a dan b menggunakan operator sama dengan 2. Method equals input. Jadi inputannya itu ada soal 3n. Contoh input soal 3 127. Contoh outputnya itu sama dengan titik 2 false equals titik 2 false. Contoh input yang kedua itu ada soal 3128. Contoh outputnya itu sama dengan titik 2 false equals false. Jadi untuk contoh programnya itu ada nih. Nah, jadi untuk contoh programnya sendiri yaitu else if soal equals soal 3. Ini untuk memblok soal sama dengan soal-soal sebelumnya agar apa yang kita input itu tahu dia program mana yang dikerjakan dengan menandakan soal keberapa yang kita masukkan. Nah, selanjutnya itu ada integer n sama dengan sc.nextIn. Ini untuk membaca satu bilangan bulat. Integer a sama dengan n ini untuk autoboxing, mengubah in menjadi objek integer. Selanjutnya ada integer b sama dengan a. Ini tujuannya itu yaitu b menunjuk ke objek yang sama dengan a. Nah, selanjutnya ada a sama dengan a tambah 1. Ini untuk menambahkan 1 ke a. Ini membuat objek integer baru. Nah, selanjutnya itu ada sistem dot out println sama dengan titik 2 plus a sama dengan b. Ini untuk sama dengan ini untuk membandingkan referensi objek. Sedangkan sistem dot out println equals titik 2 tambah a titik equals b. Equals ini untuk membandingkan nilainya. Jadi kita coba untuk merankan nilai ada soal 3 Java. Nah, kita memasukkan inputan yang pertama. Nah, jadi setelah kita memasukkan inputan yang pertama, terdapat output yang sesuai, yaitu sama dengan false equals false. Kita masukkan inputan yang kedua. Soal 13. Nah, setelah kita memasukkan inputan yang kedua, itu juga outputnya sama, yaitu sama dengan titik 2 false equals false. Selanjutnya ada soal yang keempat, yaitu string immutability dan reference. Baca satu string S, lakukan langkah berikut. Buat string A sama dengan S, buat string B sama dengan new string dalam kurung S.
Gabungkan string X ke A. Bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan method equals. Input soal 4S, contoh outputnya itu bakal yang keluar adalah halo. Contoh selanjutnya, contoh yang keluarnya itu adalah false equals false. Ini mirip dengan soal yang sebelumnya, itu soal nomor 3. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait program soal 4. Jadi pada line pada soal 4 itu ada else if, buka kurung soal equals soal 4. Nah, itu gunanya untuk memblok soal 4 seperti soal-soal sebelumnya, untuk menunjukkan apakah soal 4 agar diproses oleh program soal yang keempat. Selanjutnya ada string s, yang dimana string s sama dengan sc.next, itu tujuannya untuk membaca satu string. Selanjutnya ada string a sama dengan s. A itu sendiri untuk menunjukkan ke string yang sama. String b sama dengan new string, buka kurung s, membuat objek string baru dengan isi yang sama. Selanjutnya ada a sama dengan a tambah petik 2x. Nah, ini untuk menambahkan x karena string immutable itu dibuat objek baru. Selanjutnya ada sistem out.println sama dengan titik 2 tambah a sama dengan b. Membandingkan program ini untuk membandingkan referensinya. Nah, selanjutnya itu ada sistem .out.println, buka kurung equals titik 2 tambah a dot equals b. Nah, ini tujuannya itu untuk membandingkan isi string. Nah, setelah itu kita akan mencoba merankan sesuatu. Nah, jadi kita coba masukkan java.min. Nah, pada soal kita akan diminta untuk memasukkan contoh inputannya itu, yaitu soal 4 hello. Keluarannya itu yaitu sama dengan titik 2 false equals titik 2 false, sesuai dengan output yang diberikan pada contoh soal yang keempat. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah soal 5, yang dimana soalnya itu ada parsing and type safety. Baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Lakukan langkah berikut. Parse seluruh input ke tipe data yang sesuai. Hitung integer x double. Jika nilai boolean adalah false, di hasil dikali min 1. Cetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Dilarang melakukan casting manual antar tipe. Inputannya itu yaitu soal 5 integer double boolean. Contoh inputnya itu yaitu contoh 5, 10, 2,5 false. Contoh output yang bakal keluar yaitu min 25,00. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan program untuk soal yang terakhir, yaitu soal 5. Nah, untuk soal yang nomor 5, yaitu yang pertama ada else if soal equals soal 5. Nah, jadi itu sama seperti yang sebelumnya, itu untuk memblok soal, menandakan kalau itu program soal 5. Nah, selanjutnya ada string in str sama dengan sc.next, string double str sama dengan sc.next, string bol yang selanjutnya itu ada string bol str sama dengan sc.next. Nah, ini itu ketiga program ini itu untuk membaca input dalam bentuk string. In is sama dengan integer dot parse in dalam kurung in str. Nah, program ini tujuannya untuk mengubah string menjadi in. Selanjutnya itu ada double d sama dengan double dot parse double dalam kurung double str untuk mengubah string menjadi double.
Yang selanjutnya itu ada boolean flat, di mana sama dengan boolean, boolean, bool str. Itu tujuannya untuk mengubah string menjadi boolean. Selanjutnya itu ada double result, sama dengan i kali d atau bintang d. Ini gunanya untuk mengalihkan integer dan double. Untuk program selanjutnya itu ada if buka kurung tanda seru flat. Selanjutnya itu ada result bintang sama dengan -1. Jadi ini gunanya itu jika boolean false, hasilnya bakal dikalikan sama -1. Selanjutnya itu ada system.out.printf. Printf buka kurung petik 2% dot 2f persen n koma result. Jadi program ini gunanya untuk menampilkan hasil dengan 2 angka di belakang koma. Nah, yang terakhir itu ada sc.close buka kurung tutup kurung. Itu tujuannya untuk menutup scanner agar tidak terjadi resource leak. Nah, untuk semua program sudah saya jelaskan. Sekarang kita untuk mencoba untuk mempraktikkan memasukkan inputan pada nomor 5. Nah, jadi contoh inputan pada soal 5 itu yaitu soal 5 10 dikali 10 2,5 volts. Kita masukkan. Jadi outputnya itu sendiri benar, yaitu min 25,00 sesuai dengan pada contoh output. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan saya ada menotis soal jadi soal if else pada if else pada tiap soal itu gunanya untuk menunjukkan kelas. Semisal kita memasukkan contoh soal 5 ini tanpa tujuan kelas yang jelas, kita menghapus kelasnya. Maka tidak ada keluaran yang sesuai karena inputan ini tidak tahu mau menjalankan di program yang bagian mana. Selanjutnya ketika kita memasukkan kelas yang salah dengan inputan yang berbeda, kita ganti ke kelas 4. Nah, maka yang keluar itu output soal 4, padahal yang diminta itu tidak sesuai, maka outputnya tidak sesuai. Demikian penjelasan saya terkait T01 ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.